Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini terlalu besar, saya terlalu kecil, jadi tertutup. Terima kasih atas undangannya di pertemuan pada hari ini. Saya sebetulnya sangat gembira sekali ya bisa diundang dan juga bisa hadir di pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ini kan grup CSR gitu ya kan. Jadi bagaimana kita bisa membangun negeri ini bersama-sama. Caranya seperti apa? Itu sebetulnya yang message yang ingin saya sampaikan nanti ke depannya ini. Terima kasih Pak Bram, S. Putro, kemudian Pak Bastian dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya sekarang Pak. Kemudian Pak Alex, Pak Muhammad Ahdiar, Bapak dan Ibu semuanya. Paparan saya ini sebetulnya mulai dari RPJPN yang saya rasa mungkin perlu dicermati oleh Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Di next slide, ini tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Ahyar ya dari mengenai RPJPN 2025-2045. Jadi sebetulnya memang sedikit saja ini, saya khawatirnya ini membosankan. Di 2045 kita ingin mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang akan dicapai apa gitu ya kan. Kita ingin menjadi negara maju, tentu nanti dengan tingkat GDP sekian gitu ya kan. Kemudian kemiskinan menuju 0%, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional itu meningkat. Tentu semua bukan hanya Kementerian Luar Negeri nanti yang akan berperan, tapi juga Bapak dan Ibu semuanya bisa melaksanakan diplomasi tertentu sehingga nanti kita punya kepemimpinan dan punya pengaruh di dunia internasional. Tentu kepemimpinan CSR Indonesia gitu ya kan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kemudian daya saing sumber daya manusia dan juga penurunan emisi GRK menjadi net zero emission. Ini tujuannya kita punya 8 misi, kemudian 7 arah pembangunan. Ini supaya gampang mengingatnya 8 Agustus, 17 Agustus tahun 45. Itu mencapai Indonesia Emas. Apa sih intinya gitu di dalam RPJPN tersebut? Pertama adalah transformasi Indonesia terdiri dari sosial, ekonomi, dan tata kelola. Untuk yang landasan transformasi dan juga ada landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan, ketahanan sosial budaya, ekologi, dan juga kerangka implementasi transformasi. Di sini transformasi ini perlu didukung oleh pembangunan kewilayahan karena Indonesia berdasarkan wilayah dan juga sarana dan prasarana yang berkualitas. Ini termasuk di sini adalah infrastruktur kalau bahasa kita sehari-hari. Kemudian juga ada keberlanjutan pembangunan. Di dalam TOR-nya yang disampaikan oleh Pak Bram, ya Pak Bram, ada bahasa yang CSR itu masih memandang bahwa kegiatan ini kegiatan yang dilakukan atau kontribusi CSR itu bersifat sesaat. Jadi maksudnya apa? Jadi tidak berkelanjutan. Padahal gitu ya kan, yang sudah diinisiasi sejak lama oleh CSR pun itu sudah sampai ke sana. Di next slide. Nah ini kurang lebih strategi pendanaan RPJPN 2025-2024. Jadi yang paling penting adalah tentu ini APBN, APBD, kemudian pembiayaan inovatif yang tidak mungkin kita harus melakukan saat ini ke depan. Itu yang mana sekarang kita akan diformalkan kembali bahwa pembiayaan inovatif ini menjadi pilihan kita, nggak ada pilihan lain kecuali pembiayaan inovatif. Sehingga kita memerlukan kerja bersama semuanya, antara lain dengan kontribusi CSR di dalam proses pembangunan kita. Jadi ini sudah ditegaskan di dalam Perpres yang sebetulnya kita tinggal melaksanakannya saja. Dijamin di dalam Perpres bahwa nomor 11 tahun 2022 para pemangku kepentingan non pemerintah antara lain adalah CSR, swasta dan lain sebagainya. Itu yang menjadi message-nya dari Perpres tersebut. Ini skemanya pemerintah, non pemerintah dan campuran dana pemerintah dan dana badan non pemerintah. Yang menjadi tantangan adalah nanti mungkin terakhir ya yang akan disampaikan. Di next slide adalah ini Bapak dan Ibu kalau mau merinci Bappenas bagaimana sih gitu ya kan melaksanakan uangnya dari mana saja sumber-sumbernya. Jadi ada beberapa sumber sebetulnya.
Nah kita menempatkan, ini ada obligasi, sukuk, semua. Nah menempatkan dana CSR ini adalah di sini. Ini tegas di dalam di dalam semua peraturan perundangan yang terkait dengan pendanaan pembangunan. Jadi kita sekarang dalam posisi bagaimana kita bisa mengoptimize peran CSR di dalam proses pembangunan nasional. Di next slide. Ini sebenarnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Untuk yang SDG saja sebenarnya sudah hampir 17 goal. CSR itu berperan. Jadi ini tidak bisa dipungkiri lagi, kecuali nanti kita memperkuat bagaimana peran CSR di Indonesia. Di sektor ekonomi juga demikian gitu ya kan. Ini sudah juga besar, misalnya di zero hunger, saya juga nggak kelihatan ini isinya apa, quality education, kemudian ada green economy, decent work, ini semua juga sudah sangat berperan. Bahkan bahasanya sudah SDG terbesar itu sudah ada peran CSR. Next slide. Ini CSR dalam pencapaian SDG secara global. Ini sudah, saya rasa Bapak dan Ibu sudah punya informasi hal ini, tapi ini ingin direkognisi bahwa inilah yang sudah dilakukan CSR, termasuk CSR di Indonesia, tidak hanya pada level global. Di pertanian, food, manufacturing, energy, utility, health and pharmacy, telecommunication, dan IT. Ini arah pelaksanaan CSR yang terkait dengan strategi perusahaan. Ini bisa dikaitkan dengan di mana Bapak dan Ibu misalnya bekerja di perusahaan mana, ini CSR-nya ini kurang lebih. Di next slide. Ini contoh juga, ini contoh yang kita mulai sebetulnya Bappenas, kita mengambil peran CSR-nya di mana kebetulan waktu itu di Jambi itu adalah Bank Jambi CSR-nya. Kerjasama dengan Basnas, kemudian UNDP dan pemerintah Indonesia. UNDP mensupport sebetulnya untuk bisa mendorong pemanfaatan dana CSR dan juga sekaligus dana dari Basnas. Apa yang dilakukan, kita melakukan, tapi saya bilangnya ini consolidation funding, jadinya mengkonsolidasikan saja. Tapi ternyata berhasil gitu ya kan. UNDP agen-agennya pemerintah daerah, private sector. Waktu itu di sini pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ini hasilnya adalah CSR Bank Jambi. Jadi ini dari desa gelap menjadi desa terang pada tahun 2000, saya lupa. Jadi dari gelap menjadi terang, itu totally begitu. Gitu. Jadi bagaimana ini peran CSR itu sangat luar biasa. Gitu kan. Kemudian next slide. Sebenarnya kita ingin melanjutkan proses yang ini, jadi lebih terarah lagi ke depan. Ini kalau kita melihat peran dan arah pemanfaatan CSR, potensinya besar gitu ya kan. Ini dana filantropi sekian triliun, ada 91, juta orang juga sudah menerima, mayoritas filantropi dari dana keagamaan memang yang paling besar. Kemudian peningkatan dana filantropi dari tahun 2018 sampai 2019 itu cukup meningkat. Sampai sebesar saat ini sudah menjadi 23,05%. Itu yang kita identifikasi, potensinya sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kami ingin melakukan kerjasama dengan Bapak dan Ibu semua dalam konteks mendukung program pembangunan nasional kita. Di next slide. Ini contoh yang kemarin kita tampilkan di Musrenbangnas, jadi baru kemarin. Ini contoh kurang lebih, sekarang kan ada wajib belajar 13 tahun. Ini kita sudah identifikasi, sudah kita petakan kira-kira siapa nanti yang bisa mendukung. Ini dari KL-nya, tadi Pak Ahyar itu bagian KL tuh sebenarnya Kementerian Lembaga, dia punya sebetulnya programnya, sudah dipastikan. Kemudian dari pemerintah daerah itu ada. Nah kemudian kita minta sesungguhnya mari kita bekerja sama gitu ya kan, untuk dana CSR-nya. Jadi ini lebih terarah untuk wajib belajar 13 tahun. Jadi yang tadi disebut sustainable development itu akan terjadi.
CSR mendukung Sustainable Development Indonesia. Ini sebagai salah satu contoh yang kita sampaikan ke publik gitu. Ini kurang lebih metodenya akan seperti ini. Nanti mungkin secara administrasi tidak perlu di-pool di pemerintah, itu nggak akan ke sana. Jadi silakan mengerjakan sendiri, tapi dalam konteks nanti fokusnya misalnya siapa yang akan mendukung wajib belajar 13 tahun di masing-masing lokasi, baik itu di daerah, di tingkat pusat atau dimanapun, silakan. Itu bisa digunakan di mana saja. Misalnya untuk wajib belajar 13 tahun sudah dipastikan ada KL-nya, ada Pemdanya, dan ada CSR-nya. Jadi tidak seluruhnya gitu bisa hanya CSR saja atau hanya Pemda saja gitu. Tidak akan seperti itu. Jadi ini kita sudah, karena ada kewenangan-kewenangan yang memang menjadi tanggung jawab kewenangan pusat, kewenangan daerah, dan mungkin nanti pendanaan non pemerintah. Ini yang kita harapkan ke depan, model-model seperti ini. Nah, yang kami ingin sampaikan pada Bapak dan Ibu adalah kami menempatkan, sekali lagi meng-highlight bahwa CRR merupakan komponen penting sebagai agen pembangunan. Seberapapun sumbangannya, seberapapun itu memastikan bahwa agent of development. Kemudian Bappenas siap berkolaborasi untuk misalnya kita akan fasilitasi Pak Bram ya, menginginkan misalnya Iconic misalnya sebagai salah entry point gitu ya kan, untuk mengkonsolidasikan bersama-sama nanti fasilitasi pengintegrasian CSR untuk memfokuskan pada pilihannya, silahkan ditentukan pada CSR masing-masing. Program mana, kegiatan mana itu yang akan dibantu. Tidak usah semuanya, tapi bagian yang mana itu juga yang informasi yang ingin kita dapat dari awal. Mungkin CSR punya rencana 1 tahun gitu ya kan, 2 tahun, 3 tahun, itu mungkin nanti bisa digunakan untuk merefer juga ke program-program pembangunan tadi sesuai RPJPN, RPJMN dan juga RKP, rencana kerja pemerintah tahunannya. Inventarisasi data CSR tentunya kita akan lakukan, tentu tidak bisa lurus juga gitu ya kalau tidak ada dukungan dari para pelakunya juga. Kemudian yang ingin kita, jadi sebenarnya bukan mengarahkan ya, kira-kira kita menawarkan, kita akan bila diperlukan nih ke depan mungkin kita akan membuat menu yang menurut yang sesuai dengan prioritas nasional kita. Bagiannya silahkan nanti menentukan seberapa besar, seberapa di lokasi mana, silahkan itu diambil gitu ya kan, untuk artinya lebih fokus kepada program, mendukung program prioritas pemerintah. Nah ini saya tegaskan lagi, implementasi CSR untuk masih dapat dilakukan oleh tiap-tiap perusahaan. Jadi kita tidak perlu ngambil di-pool di ini, tidak akan semacam itu. Jadi silahkan hanya mengarahkan, memfokuskan. Ini kurang lebih program-program pembangunan, mudah-mudahan itu bisa mencapai, artinya secara terkonsolidasi dilakukan bersama-sama, itu bisa mencapai yang disebut bahasa ininya mungkin Indonesia Emas tahun 2045. Sudah, mungkin tidak ada lagi ya slide terakhir. Oh masih ada. Jadi memang ada follow up-nya nih yang perlu kita diskusikan bersama. Tapi yang paling penting adalah biasanya 3 hal ini yang perlu kita lakukan untuk kita diskusikan. Kesiapan perangkat peraturan perundangan, kita harus kembali memastikan bahwa apakah harusnya ini memungkinkan bisa terjalinnya koneksi gitu ya kan antara pemerintah dengan CSR. Kemudian kesiapan kelembagaannya gitu ya kan, tata kelolanya akan seperti apa. Tapi kita perlu kelembagaan yang efisien dan efektif. Keempat adalah sumber daya manusia. Ini dipastikan kita perlu SDM atau siapa yang akan mengelola, mengkoneksikan atau mengestablish konektivitas antara konektivitas person to person dari pemerintah dan juga CSR. Karena ini lingkupnya bisa nasional, nanti kita bisa diskusikan mau nasional mau regionalnya, ada hub-hubnya atau seperti apa. Itu nanti bisa kita diskusikan ke depan. Tadi saya sudah cek ke Pak Bram, belum ada gitu ya kan, semacam itu. Jadi mungkin ini usulan dari kami, dari Bappenas untuk
bagaimana tentunya adalah kita bisa meningkatkan peran dan juga arah pemanfaatan CSR di Indonesia. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bunda ke tengah nih. Ya, mohon izin Ibu bisa berada di atas panggung bersama kami untuk menerima kenang-kenangan dari Economics. Dan untuk itu kami undang kepada Bapak Bram S. Putro untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan. Baik, Pak. Pantun, Pak. Ini kita Bapak salaman terus loh sama saya loh, Pak. Oh, itu kode. Iya. Jadi setiap salaman itu Pak Bram kode CSR, jangan lupa. Oh iya, masa pas salaman dikelitikin gini lama-lama bolong tangan saya. Oke, boleh foto terlebih Iya. dahulu. Silakan 3, 2, 1. Sekali lagi. Baik, Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. luar biasa pada siang hari ini.